Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Kala Maghrib Tiba. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Nugroho Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena cerita ini akan segera saya mulai. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya alami saat melakukan perjalanan bersama teman-teman saya. Waktu itu rencananya kami ingin datang ke sebuah acara festival yang akan diadakan di salah satu komplek candi yang berada di Jawa Tengah. Tidak ada yang aneh dengan acaranya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik, tidak. Karena peristiwa ini sendiri terjadi di saat kami masih dalam perjalanan. Waktu itu di tahun 2015, saya dan beberapa teman saya ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat khususnya di daerah Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat saya tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan, serta lampion yang terbang di malam hari membuat saya ingin sekali datang berkunjung ke situ. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut dalam kamera saya. Jadi saya itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan dosen saya juga memberikan tugas untuk datang di acara tersebut. Tugas ini tidak wajib, bagi yang tidak ingin datang tidak apa-apa. Tapi nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada yang datang dan yang berhasil mengabadikan momen perayaan ini. Mendengar hal itu membuat saya bersemangat. Kemudian dengan cepat saya pun mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat ceritanya, saya berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang saya tempati. Berbekal kamera, motor dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosan saya 1 motor dengan Aji, lalu ada Edi, Wisnu, Arman yang berpanjangan dengan Ririn, Farah, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba. Sekitar pukul 3 di saat matahari tidak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan, diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut, lebih santai menikmati perjalanan. Saya yang dibonceng Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, saya sudah jepret sana-sini, tidak ada hal yang mencurigakan, tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada saya dan teman-teman saya. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan, terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Beberapa kali kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju pabrik. Jalan yang kami lewati, selain keadaan jalannya yang naik turun karena bukit, juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati.
Semakin lama perjalanan kami tempuh, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak. Sampai akhirnya saya terpisah dengan teman-teman saya yang sudah berada di depan. Ternyata keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang saya ambil inilah yang membuat saya dan Aji mengalami hal yang tidak akan pernah kami lupakan. Hujan gerimis turun membuat saya dan juga Aji berhenti sejenak untuk kemudian memasukkan kamera kecil yang saya bawa ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan memaksa saya agar lebih cepat memakai jas hujan dan juga segera berjalan untuk menyusul yang lainnya. Belum terlalu lama berjalan, kumandang azan maghrib sayup-sayup saya dengar. Tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam, membuat saya teringat tentang sandikala, mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. Des, gak berhenti dulu, masuk maghrib ini loh, ucap saya mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes, sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gas bayut, biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat, jawab Aji. Gak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu. Alah, percaya sama dongeng orang lama loh, gas aja, aman-aman, percaya aja, potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi yang membuat saya sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras membuat jarak pandangan semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tidak beberapa lama kemudian saya dan Aji melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan mulai menutupi jalan, jarak pandang semakin terbatas, membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh saya rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat saya membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, saya bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun ada hal yang membuat saya gusar. Saya sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tidak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja saya mulai merasa curiga. Saya melihat di depan saya terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membentuk sebuah lorong. Ci, ini sebenarnya kita itu benar gak jalannya? Ini benar kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh yo, ucapku. Dah bener ini, sudah benar. Santai, aku hafal kok jalannya, ucap Aji penuh keyakinan. Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya, Ci? Apa jangan-jangan mereka berhenti dan pas berhenti kita nggak lihat mereka? Tanyaku kembali. Gak mungkin banget itu. Pasti aku lihat lah. Aku nggak lihat teman-teman kita tadi, cuma lalu lalang mobil aja kok, jawab Aji. Ia pun terus memacu motornya melihat keadaan jalan yang mulai kering. Aji menambah kecepatannya hingga akhirnya kami berdua pun tiba di sebuah pasar yang sangat-sangat ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak dengan banyaknya orang hingga hampir menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun hiruk pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang yang sepertinya itu benar-benar diam, tidak ada yang berbicara sama sekali. Seperti hanya saling tatap satu sama lain yang membuat saya merinding di pasar itu.
Semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk disebut sebuah pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ci, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map itu nggak ada pasar yang deket hutan gini deh. Lagian ini pasar kan udah mau maghrib kok masih ramai ya? Tanyaku penasaran. Mau tutup mungkin Yud, atau mungkin pasar malam, jawab Aji. Ngawur aja kamu loh, masa pasar malam di jalan pinggir hutan gini? Malah serem oi. Yang bener kamu, ucapku yang mulai merasakan panik yang tidak terkira. Lah ini apa? Lah terus apa Jal? Udah ini di jalan, pikiran yang jelas. Berhenti dulu yuk, lepas jas hujan kita. Ya udah gak hujan soalnya. Jadi kelihatan kayak orang hilang, ucap Aji yang terus terang dengan keadaan saat ini. Kami berdua kemudian akhirnya berhenti tidak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan lalu merapikannya. Setelahnya, aku kemudian mengeluarkan handphone bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun setelah saya coba berkali-kali aplikasi seperti tidak mau terbuka, selalu kembali ke awal tampilan layar. Saya memeriksa sinyal yang ada dan masih baik-baik saja. Segera saya kemudian menghubungi yang lain, bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lainnya. Halo Cak, kalian udah sampai mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya? Ucapku setelah berhasil menelepon Ica. Yud, suara hilang, Yud, hah? Ucap Ica dengan perkataan yang tidak jelas karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba, tetap saja suara Ica hilang. Sampai akhirnya, sinyal yang tadinya penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyal hilang tidak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji benar-benar bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya belum? Wah, nggak bisa Des. Sinyal hilang ini loh. Coba punya Muji. Ucapku memerintahkan Aji untuk mengambil handphone di dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Nggak ada sinyal juga. Kok aneh gini sih? Ya itu providermu beda kali. Atau bagaimana? Apa sama punyaku itu providermu? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua terdiam sejenak, sampai akhirnya Aji menanyakan waktu kepadaku. Jam berapa sekarang Yud? Tanya Aji. 18.18. Jawabku sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Udahlah makan dulu aja, aku lapar Yud. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Di luar, harum bau masakan tercium membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan sangat lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun, di dalam warung tidak ada yang menyambut, hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Belum matang sepertinya Ci, masa mau menunggu? Kasihan yang lainnya loh. Ucapku seraya merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Badedar nopo mas? Mau makan apa mas? Tapi maaf lauknya belum semuanya matang, ucap seseorang perempuan yang membuat saya kaget karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangannya yang tidak kami sadari, aku juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik dan manis, Ayu menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik lurik batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami dengan bibir tipisnya itu. Nggak apa-apa mbak,
Belum matang juga, saya tungguin kok, ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut, membuatku ikut duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja, ada nggak? Ucapku. Kopi hitam mau mas? Balas perempuan itu. Mau, saya mau mbak. Sama habis hujan gini, enaknya mie rebus campur telur, ada mbak? Timbal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Saya sikut perutnya sampai tidak terasa. Oh wonten mas, ada kok. Itu semua ada. Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi. Mboten mbak. Tidaklah, kopi saja, jawabku. Perempuan itu segera berlalu ke belakang membuat apa yang barusan kami pesan. Saya masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung ini hanya kami berdua. Cukup aneh, karena pemasakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi, kenapa semenjak kedatangan kami tidak ada satu orang pun yang datang ke warung ini? Tidak ingin berpikir macam-macam, saya mencoba mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi kali ini benar-benar berkali-kali dicoba, sinyal HP tidak muncul juga. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitaran tempat kami. Ci, udah gak usah lama-lama ya. Habis makan langsung gas, ucapku. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah, kita santai dulu beberapa menit yo. Lagian mbak ayo loh, jawab Aji. Alah, gak bisa apa. Kelakuan buaya rawamu itu hilang dulu. Gak bisa lihat perempuan cantik sedikit, bawaannya mepet terus, balasku. Ya naluri bro, balas Aji, dan aku pun hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap, Aji ini segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di depannya. Saya pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi saya tidak ingin makan itu semua, ya karena akan membuat perut tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi saya cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak, tidak terlalu pahit, manisnya itu benar-benar pas. Waktu terus berjalan, setidaknya itulah yang saya rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat sadari setelah menyajikan makanan pada kami, saya tidak melihat lagi perempuan tersebut. Suara berbisik ataupun berisik di dapur tanda orang sedang memasak juga sudah tidak kami dengar. Ci, ini orangnya kemana ya? Mau bayarkan kita? Ucapku. Ya iyalah, masa asal pergi aja yut, ngawur kamu, jawab Aji dengan lantang. Mbak, sudah ini mbak, saya mau bayar, lanjut Aji setengah teriak memanggil penjualnya, tapi tidak ada respon yang didapatkan. Berkali-kali dipanggil, tidak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, Aji akhirnya bangun dari duduknya, bermaksud ke dalam dapur memanggil perempuan penjaga warung. Aku masih duduk saja sembari terus mengamati sinyal handphone yang aku letakkan di meja. Sampai akhirnya tiba-tiba saya merasakan hal yang aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Aku terus memperhatikannya, semakin diperhatikan semakin membuat saya kaku. Terdiam tidak bisa berucap. Saya melihat jam tangan saya memastikan apakah yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas, jam tangan saya menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada di handphone saya, pukul 18.18. Angka tersebut yang terlihat pada handphoneku. Sedangkan angka itu juga yang ditunjukkan jarum jam pada jam tangan analog yang saya gunakan, masih sama persis saat pertama kali masuk warung ini. Hal lain yang membuat saya semakin takut, jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai jam yang habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal aneh ini, aku pun berniat untuk memanggil Aji.
Namun belum juga saya memanggil namanya. "Yud, Yud, astagfirullah Yud," teriak Aji yang membuatku langsung berlari ke arahnya. "Ono apa toh, Ji? Ada apa, Ji? Ada apa?" teriakku panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Aku langsung masuk melalui pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu di pojokan, wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Cepat-cepat aku juga mengarahkan pandangan. Aku melihat ke arah Aji melihat. Seketika itu juga napasku merasakan sesak yang membuatku sulit untuk mengaturnya. Kini aku dan juga Aji melihat dengan jelas. Tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam, begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua membuat nafas semakin sesak sekali. Tidak ingin berlama-lama, aku langsung menarik tangan Aji, membuatnya terbangun dan kemudian bergerak berlari mengarah ke pintu keluar. Tidak lupa kami mengambil barang-barang yang ada, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat aku takut dan juga yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung nampak sepi, tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. "Yud, ayo buruan, ayo naik," teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Aku pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu, tidak bisa diceritakan pada Aji. Motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, aku kemudian memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Entah mataku salah atau apa, kini yang aku lihat nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi, menatap ke arah kami dengan senyum kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tidak lama kemudian ia membungkukkan tubuhnya seperti memberi hormat pada kepergian kami. Entah apa maksudnya, yang jelas melihat hal itu nampak saya semakin terengah-engah. "Yud, tenang Yud. Pokoknya kita harus fokus lihat ke depan jalan, jangan lihat ke belakang. Udah gak beres ini," ucap Aji yang telat memberikan perintah padaku yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. "Atur napas Yud, kita bisa keluar dari sini," ucap Aji kembali, mencoba terus menenangkanku pada kala itu. Namun semakin terus dicoba hasilnya tetap sama. Napas saya masih terengah-engah. Saya belum bisa menenangkan diri, masih terus terbayang dengan apa yang barusan saya lihat. Saya mencoba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat saya bisa merasakan aliran napas sedikit bisa saya atur. Perlahan saya buka mata dan kemudian hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Sosok orang tua berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kendaraan motornya itu seperti orang kesetanan tidak bisa menguasai kendali. Motor yang kami kendarai ini tergelincir karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar hingga akhirnya aku terpental entah sampai di mana. Yang bisa saya rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuhku tergeletak di pinggir jalan. Pandanganku mengarah ke langit yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa dilihat, dengan tanda surya yang belum sepenuhnya menghilang. "Yud, Yud, woi, sadar Yud," teriakan Aji sayup-sayup mulai terdengar, mengarah ke tempat yang saya tergeletak ini. Cepat-cepat dia membangunkan tubuh saya. "Hati-hati Yud, hati-hati," ucap Aji panik. Kemudian Aji membantu saya bangun. Saya terduduk diam mengamati sekitar. Tidak ada apapun yang saya temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis ada di depan saya.
Kaki kanan saya masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi, mungkin saja saya terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya, saya tidak mau memikirkannya saat itu. Aji menarik tubuh saya terlebih dahulu, menjauh dari tepi jurang. Setelah merasa cukup aman, Aji meninggalkan saya. Segera ia mengambil motornya yang tergeletak tidak jauh dari tempat saya. "Yud, gak apa-apa kan kamu? Apa yang kamu rasakan? Ada yang luka atau tidak? Maaf tadi ada kakek-kakek di depan, mau aku tabrak Yud. Aku yakin itu hantu," ucap Yuda sambil terus memeriksa motornya. "Aman Ci, aman. Gak apa-apa kok. Kamu bagaimana? Motormu bagaimana? Bisa jalan?" tanyaku kembali pada Aji. "Sik bentar, starternya mati nih, tak coba pakai engkol manual deh," ucap Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Aku yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badanku, kondisi barang-barang yang saya bawa juga. Satu yang saya tahu, jam yang saya pakai kacanya mengalami retak, dan saya bisa melihat dengan jelas jarum jam masih menunjuk angka yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Duh Gusti, ya Allah, berikan keselamatan padaku dan teman-teman, berikan perlindungan, berikan jalan terang. Spontan saya bergumam lirih berdoa seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Aji. Ia langsung menuntun saya untuk menaiki motor, melanjutkan perjalanan. Namun kami berdua tersentak kaget melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan tergurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. "Mbah, ampun mbah, cucunya numpang lewat ya mbah, jangan diganggu," ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. "Yang alon-alon yole, pelan-pelan, jangan buru-buru, nanti malah lewat jalan yang salah," ucap kakek itu dengan suara setengah serak. "Di persimpangan jangan belok kiri, belok kanan, sampai 4 kali," ucap kakek tersebut pada kami berdua. Kemudian beliau berjalan mengarahkan ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya pun hilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tidak ingin berlama-lama, aku dan juga Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion retak. Saya juga bisa merasakan kaki kiri saya masih terasa sakit. Mungkin karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tidak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendarai motornya dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa meskipun saya tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Jalannya bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek tadi, percaya dan menerima. Entah apa nanti yang akan terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang, benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami benar-benar melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Aji yang saya ikuti setelahnya. Kami berdua menembus kabut itu, dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sempat jarak pandang benar-benar tidak terlihat, hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat ini. Tidak lama setelah kami keluar kabut, kami akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan menanjak ramai dengan lalu lalang kendaraan lain. Saya kemudian segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu saya melihat jam yang ada di tangan kiri saya ini. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Jarum jam kembali bergerak.
Waktu yang tidak masuk akal. Saya dan Aji seperti merasakan sudah berlalu lama di warung tadi. Namun, jika melihat jarak waktunya, seperti terjadi sebentar saja. Rasanya waktu seperti berhenti, benar-benar berhenti. Kemudian selang beberapa lama handphone berbunyi. Setelah saya angkat, Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tidak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib dulu, istirahat dulu Ci, yut, ucap Wisnu pada kami yang baru saja datang. Kalian ini kayak baru dari perjalanan jauh aja, muka kucel, badan kotor, kalian jatuh toh. Padahal kita juga baru datang beberapa menit lalu loh, tanya Ica pada kami. Ia juga nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh terjadi pada Aji. Kini ia seperti orang yang merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tidak lama ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang menggumpal bercampur dengan air liurnya. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihat dengan jelas muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian masih bergerak, membuat yang lainnya terkejut dan juga menutup mulut masing-masing. Tidak berselang lama, saya juga memuntahkan sesuatu dari mulut saya. Darah kental keluar dari mulut saya, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk menyeruak membuat semua teman kami saling pandang, melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah, Yud, Aci, kalian kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaan saya dan Aji. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba tubuh saya terasa sangat lemah sekali. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica yang ternyata punya saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi saat kami beristirahat itu. Ica segera menghubunginya, meminta bantuan agar datang secepatnya. Saya yang terduduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi, sambil sesekali ingatan saya mengingat wajah gadis itu. Setelah beberapa menit berlalu, Aji dan saya hanya bisa terduduk lemas. Keadaan juga sudah lebih kondusif. Tidak lama berselang, Om dari Ica datang. Saya dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan, saat kami berdua terpisah dari yang lainnya. Kamu semua itu masuk ke alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka. Untungnya kalian bisa selamat. Om sarankan kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini kalian semua tidur di rumah Om ya. Nanti saya minta bantuan sama Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan temanmu itu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian, ucap Om dari Ica yang dikenal dengan Om Lasno itu. Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno, sepakat untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau, sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Ada hikmah yang bisa saya ambil dari sini, bahwasanya hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu maghrib, mendengarkan kumandang azan sebentar, lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada saja, hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja, itu semua juga demi keselamatan. Pikiran saya terus menerawang membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi saat saya dan Aji terpisah dari rombongan. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya, dan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang hal yang tidak masuk akal bisa terjadi. Tidak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli. Padahal, sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Mariban dulu nak, sudah waktunya, berhenti dulu. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam, mengingatkan kita semua untuk berhenti sejenak
dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton ataupun menyimak video kali ini. Semoga kalian mendapatkan banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah kali ini. Semoga kita mengambil yang baik-baik, yang buruk kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Semoga peristiwa dari Mas Yuda ini dapat menjadikan kita manusia yang jauh lebih hati-hati lagi, dan juga menghormati tradisi yang mungkin yang ada seperti itu. Ya jangan sampai kejadian itu terjadi kepada kita ya teman-teman. Dimanapun dan kapanpun kita berada, semoga kita diberi keselamatan oleh Allah SWT dalam kondisi apapun ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.